Apa maksudnya? Ya, orang yang mengajarkan ilmu yang paling pertama. Coba sekarang saya tanya, siapakah orang yang lebih banyak mengajarkan ilmunya seorang guru dibanding presiden? Presiden aja diajarin guru. Artinya apa? Kalau presiden berbuat baik untuk banyak rakyat, kira-kira siapa orang yang akan dapat pahala kebaikan selain presiden itu? Gurunya presiden. Gurunya. Seberapa banyak presiden itu memberi kebaikan kepada rakyatnya, maka gurunya pun mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangkan sedikit pun. Itu guru. Itu bayangkan kalau satu jadi presiden, efeknya kepada orang satu negara. Bayangkan kalau murid kita jadi kecil, jadi bupati, atau jadi guru lagi. Ya, dia MLM, multi level marketing pahala. Makanya kalau jadi guru, pendidik guru gak kayak Pak Amir nih, masya Allah. Ini turun temurun ini, beranak cucu pahalanya. Dia ajarkan kita ngajarkan orang, orang ngajak orang lagi, terus tambah, makin banyak muridnya, makin lipat pahalanya. Makanya jangan heran nanti di akhirat ada orang dia tidak ada apa-apanya, tiba-tiba dia paling bagus, paling banyak, paling tinggi makomnya, paling besar rumahnya. Kenapa? Rupanya profesinya guru. Dia cuma ngajarin 10 murid, muridnya punya 10 murid, udah 100, punya murid 10 lagi, udah 1000, kali 10 sekali udah 10.000, sampai 1 juta. Turun-temurun. Bayangkan, gara-gara kalian ngajarkan sama anak SD 1 tambah 1 sama dengan 2, dia jadi bisa menghitung uang, untuk bisa belanja, untuk bisa bekerja sampai akhir hayatnya. Gara-gara kalian ngajarkan ini Budi, ini Bapak Budi, dia bisa ngajar dan baca. Gara-gara itu dia bisa kuliah, bisa dapat ijazah, bisa bekerja, bisa ngajar orang lain. Itu sangat sederhana. Guru mengajarkan ini sama muridnya, muridnya bisa bekerja, bisa manfaat sama orang banyak. Guru dapat. Maka derajat yang paling pertama itu apa? Orang yang mengajarkan ilmu. Tidak mesti ilmu agama. Ilmu apa saja yang manfaat, apalagi ilmu agama. Itu keutamaan guru. Negara ini akan hancur kalau gurunya kurang ajar. Akan lahir bandit-bandit baru. Nah sama nih, ini multi level marketing dosa. Ngajarin muridnya juri, akan lahir sekian banyak pencuri. Pencuri lagi. Makanya jadi guru jangan kontek. Kenapa? Jangan gak jujur. Ini dulu pernah kejadian gurunya berjamaah mengasih jawaban sama muridnya. Apa-apa tiba-tiba halal untuk menyontek. Kalau guru kita begitu, kita jangan begitu. Mewariskan hal yang tak baik. Karena guru itu diikuti. Nah, yang kedua kata Rasulullah, mengalirkan sungai. Di kita ini kalau misalnya ada mata air di kampung-kampung, saya rasa apakah betulnya sumber atau sungai itu dia selalu diminum banyak orang, bisa menghidupkan para petani, irigasi dan sebagainya. Nah, contoh lagi nih, kalau kita punya murid, kita ajarkan matematik, kita ajarkan ilmu fisika. Nanti model ilmu fisika, matematik itu dia belajar teknik tentang pengairan. Setelah dia punya ilmu pengairan, dia nanti manfaat jadi kepala PU buat irigasi. Itu gara-gara ilmu fisika sama matematik yang kita ajarkan. Nah, irigasi yang dia buat itu ngaliri banyak penduduk, dari perkebunan, perikanan, ya, kemudian sampai kepada
kebutuhan air bersih. Sampai ke sawah orang makan dari beras itu gara-gara ilmu fisika atau ilmu matematika kita ajarkan. Efek ilmunya itu manfaat banyak orang. Ngalir ke kita lagi Pak. Makanya insya Allah guru paling banyak pahala dan kebaikannya. Nah, lalu kemudian apalagi menanam pohon, menggali sumur, mengalirkan air, menggali sumur sama menanam pohon. Ini perkara kecil. Kenapa? Pohon ini walaupun tidak menghasilkan buah, jangan salah, dia menghasilkan oksigen. Oksigen itu digunakan untuk apa? Untuk kehidupan manusia, binatang, tumbuhan yang lainnya. Jadi jangan pernah putus asa menanam pohon, walaupun cuma pohon biasa. Yang jadi petani, yang jadi tukang kebun, atau yang nanam di kebunnya sendiri, atau memang jurusannya pertanian, ini juga mendapatkan efek apa? Menanam pohon. Dan dalam ilmu lingkungan kita lihat pohon itu menstabilkan oksigen di udara. Apa fungsi oksigen? Oksigen itu mengatur keadaan ozon. Dan ozon itu mengontrol panas matahari sehingga tidak terjadi pemanasan global. Pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim. Panjang ceritanya. Bayangkan, gara-gara kita nanam sebatang pohon, kita mencegah bencana alam. Banyak, betapa besar pahalanya. Nah, lalu kemudian berikutnya membangun masjid ini pasti. Apa? Masjid pasti dibuat beribadah. Selama orang beribadah, ya, selama itu kita akan mendapatkan kebaikannya. Jadi kalau ada di antara mahasiswa yang pernah tinggal di masjid jadi marbot, ya, yang azan, yang bersihkan, itu sangat luar biasa pahalanya. Kenapa? Siapa saja yang datang ke masjid itu untuk urusan kebaikan, terus mengalir pahala kita. Nah, kalau sekarang misalnya nih masjid yang ada di asrama ini, ya, kita termasuk punya andil memperbaiki itu. Setiap orang sholat sampai kapanpun kita dapatkan pahala. Luar biasa. Lalu kemudian apalagi? Ya, mewariskan mushaf Al-Quran. Kalau punya Quran kasih ke kawan, setiap dibaca dapat pahala, setiap dipelajari dapat pahala. Masuk kita kasih buku. Ya, buku apakah buku kecil untuk murid kita atau untuk kawan kita, dia belajar dapat ilmu dari situ. Masya Allah, banyak kali pahalanya. Apalagi? Ya. Kemudian berikutnya, anak yang senantiasa memohon ampunkan kepada kedua orang tuanya. Kalau punya anak atau punya murid, sebagai ulama pendapat walad itu nggak mesti anak sendiri. Anak orang pun kalau dia boleh kita, dia doakan untuk kita, mengalir pahalanya. Di samping doa itu, kita udah mati, ya, masih ada yang bisa tolong kita. Kenapa? Doa dari anak kita, anak kandung, atau doa dari murid-murid kita. Nah, baru kemudian apa yang paling penting dimiliki oleh seorang guru? Yang pertama itu, tidak ada yang berat, pekerjaan apapun, amanah apapun, kalau kita punya keikhlasan. Apa sebabnya kita merasakan malas? Apa sebabnya kita merasakan kehilangan semangat dan bosan? Karena kita nggak punya sifat ikhlas. Mohon maaf. Contoh ikhlas paling gampang tuh kalau kita boker. Tahu boker? Nah, buang hajat.
Saya mau tanya, ada yang kira-kira di sini yang nggak ikhlas pokoknya? Tahan aja pokoknya, nggak usah keluarin. Saya nggak ikhlas. Berbahaya nih. Kalau sempat 3 hari kita nggak boker, itu harus operasi. Mahal tuh. Nikmat bisa keluar itu, Masya Allah, luar biasa nikmat itu. 3 hari nggak operasi berapa juta bayarnya? Jangankan nak kentut aja, itu repot. Pakai minyak angin lah, suruh lah, nggak bisa ke dokter suntik lah, nggak bisa. Terakhir harus operasi, kelainan khusus. Tapi Allah berikan kita ini lancar. Dan kita ikhlas banget. Tidak pernah kita ukur berapa banyak, berapa besar. Begitu sudah keluar, langsung ya safe way, aman. Nah, orang yang ikhlas nih, itu tak pernah mikirkan lagi apa yang dia kerjakan itu untuk kebaikan. Nggak ada itu hitung amal ya. Oh, aku kayaknya nggak sesuai sama yang aku lakukan. Aku buat sekian gajiku kok sekian. Capek kerja saya malah nggak dihargai saya ini. Nah, itu kayaknya nggak seimbang ya antara yang saya dapatkan dengan yang diberikan kepada saya. Itu yang keikhlasan. Termasuk ketika kita masuk asrama ini. Ini proses kita menjadi seorang guru profesional. Jadi apa? Kalau niatnya sudah anda ikhlas, macam-macam kejadian. Ya kan, masuklah pas kuliah, yang bolos lah, yang ribut sama kawan lah, yang judi punya orang lah. Ada aja itu. Kenapa? Kan itu setannya datang. Tapi kalau kita ikhlas, insya Allah selama apapun kita, kalau niatnya memang betul-betul untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan, kita nggak akan pernah bosan. Dan satu lagi, selama kita dalam perjalanan mencari ilmu, kata Rasulullah apa? Selama kita dalam perjalanan mencari ilmu, ini kita ini musafir banyak ini semua kita musafir ini. Kenapa? Karena kita tinggalkan rumah, kita ingat di sini belajar di berbulan-bulan. Ini bagian dari ilmu sabil, fi sabilillah, menuntut ilmu. Nah, kata Rasulullah, orang yang dia berjalan menuntut ilmu, mulai dia keluar dari rumahnya sampai kembali, dinaungi mereka, dinaungi oleh mereka, didoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi, orang yang mempermudah menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah dia untuk masuk ke dalam surga. Ini pahala-pahala fisabilillah. Jadi artinya penderitaan yang kita rasakan ketika kita menuntut ilmu, ya, apalagi untuk mendapatkan profesi sebagai seorang guru, itu luar biasa keutamaannya. Mungkin kita ini nggak utama di sisi Allah karena apa? Sholat kita nggak khusyuk, sedekah kita kurang. Apalagi kalau mulut kita kayak knalpot, entar-entar merepet gosip. Ya kan? Ada aja. Ya. Belum lagi yang sholatnya pun bolong-bolong. Belum pekerjaan lain yang gak jelas. Tapi mungkin karena niat kita ikhlas mencari ilmu untuk jadi seorang guru, disitulah lebihnya kita nih. Nggak dapat sini, dapat sana. Makanya jangan sampai kita nggak ikhlas. Kenapa? Kalau kita nggak ikhlas, sudah waktu kita terbuang, kita pun menderita, pahala nggak ada. Ya kan? Mungkin di akhirat kita. Mending diikhlaskan saja. Kenapa? Kalau nggak ikhlas pun, tak bisa keluar. Diikhlaskan saja. Nikmati apa yang sedang kita lalui sebagai sebuah bentuk perjuangan dan usaha kita untuk mendapatkan kebaikan. Orang-orang yang sukses itu, orang-orang yang bisa bekerja di bawah under pressure. Semakin kuat pressure-nya itu, semakin mantap kualitasnya. Kenapa? Untuk menghasilkan, ya,
tiang baja yang kokoh itu butuh pemanasan di atas 1000 derajat Celcius untuk cor tiang baja, untuk tiang jembatan, tiang apa saja itu butuh panas yang tinggi. Untuk menghasilkan keramik yang berkualitas sama deh, nggak sembarangan. Ini keramik berproses nih, ambilnya di sana, ya, tenangnya di gunung, masukkan ke bak truk, itu pas dibawa ada lagi yang jatuh, bawa terus berproses sampai di lokasi pabrik, tinggal sedikit, dicangkul lagi, tinggal lagi sisa, dijemur lagi dan dicetak, dijemur, ada lagi yang rusak, sampai masuk ke bagian lisensi akhir, tinggal berapa saja. Sama dengan proses orang mendapatkan ilmu. Makomnya itu, posisi kebaikannya, kemuliaannya, tergantung pada tahap mana keikhlasannya. Nah, kadang-kadang kita nggak dapatkan ilmu dari pertemuan-pertemuan kita. Kita mungkin kurang ilmu, kurang IQ, atau mungkin kita agak kurang semangat. Tapi kita tetap, ya Allah, saya berusaha, ya Allah, harus jadi guru, harus lulus. Walaupun kita nggak bisa. Nah, ingat, cara Allah memberikan sukses itu tidak mesti dengan kecerdasan kita. Cara Allah berikan kita jadi orang kaya tidak mesti dengan uang kita. Kenapa? Yang namanya sukses itu keberkahan dari Allah. Ingat, Gus Dur nggak lulus S1 jadi presiden. Ya, hanya Habibie yang profesor. Megawati apalagi? Kenapa dia? Jalan hidup itu di langit. Jadi ngantuk-ngantuk kita pas seperti ini. Banyaknya gigit nyamuk dalam kamar. Ya, kadang-kadang makan pun tidak enak pas tangan. Air yang mogok-mogok. Pak Amir yang merepet-repet. Di situ berkahnya deh. Di situ keberkahannya itu. Gara-gara kalian bersabar, seram kalian keluar dari asrama ini ya, langsung terima jadi guru. Ujung-ujungnya apa? Kayak Pak Anies Baswedan jadi menteri. Gak tahu kita itu. Kalau nggak jadi menteri, jadi istri menteri, lumayan. Ya kan? Pas pulang kampung, dilamar anak bupati, jadi menantu bupati, selesai urusan. Camat. Nggak tahu kita. Ya, nasib orang tuh nggak tahu deh. Banyak kawan kita pintar kayak belum jadi jaminan itu. Jangan pikir yang masuk FK kedokteran itu hebat semuanya. Jangan salah. Nggak ada garansi. Anak FK sukses. Kenapa? Bahagia itu di hati di sini, bukan di sini. Ini tempat masalah deh. Kenapa? Mikir terus. Tapi apa? Orang yang hatinya lapang itu jauh lebih berharga daripada orang kaya, orang pintar sekalipun. Iya. Kalian nanti begitu sudah ngajar masuk kelas, punya murid, ya, otomatis kalian itu akan dihormati. Kenapa? Karena saat masuk, orang masuk kuliah, masuk sekolah SD, SMP, SMA, itu sudah niat belajar. Bagaimanapun dia harus wajib hormat sama gurunya. Keluar masuk kuliah, masuk sekolah. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan ilmu kita. Ingat, sudah hukum alam, ya. Selama seseorang ingin mendapatkan air putih, maka ceritanya harus di atas. Ini alamiah. Tidak ada. Mau minum nih ceritnya nih, ceret di sini. Ada nggak? Tidak bisa. Dia harus mangkok harus di bawah daripada ceret. Jadi kalian, walaupun kalian dan ikan lebih bagus, ya, murid-murid kalian wajib hormat sama kalian. Kalau enggak, ilmu kalian tak masuk sama dia. Sama sekarang kita sedang untuk ilmu ini. Guru kita itu harus kita hormati. Walaupun mungkin lebih boleh daripada kita. Kenapa? Keberkahannya kita tak terima. Dan orang yang mampu menghormati orang lain, insya Allah pasti akan dihormati oleh orang lain. Mungkin sekarang kita nggak dihormati, kita sekarang menghormati orang, tapi besok Allah balas
murid-murid kalian akan hormat dengan kalian. Dan ilmu itu tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kenapa? Dia akan menjadi hayatul hayat, hidup dalam hidup. Makanya kalau orang pernah belajar sama guru, sampai kapanpun tidak ada namanya mantan guru. Kenapa? Karena ilmunya nggak pernah hilang nih. Tapi kalau orang kaya ada mantan, orang kaya ada mantan pejabat ada. Kalau guru nggak ada mantan. Sayyidina Ali mengatakan, apa kata Sayyidina Ali? Ali bin Abi Thalib katanya, siapapun yang pernah mengajarkan satu buah alif saja kepadaku, itu guruku. Ini ta'zim kepada ilmu dia. Maka berkah ilmu. Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Kita saling tukar pengalaman dan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.